Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Apa nasihat Ustaz untuk ikhwan atau teman-teman yang suka menyebarkan fitnah atau suka berdebat di Facebook? Nah, nasihat ana yang pertama, jauhilah Facebook, tinggalkan Facebook. Manusia penting dalam rangka mendapatkan informasi ilmu agama. Alhamdulillah, informasi agama apa yang antum inginkan bisa antum dapatkan tanpa melalui Facebook. CD dalam bidang tafsir ada, CD dalam bidang akidah, manhaj, akhlak, fikih tentang sholat, tentang hukum jenazah, tentang zakat, tentang haji, ada semuanya. Apa yang antum inginkan? Walhamdulillah. Nah, maka seorang muslim harus pandai-pandai menjaga keselamatan kolbu, keselamatan hatinya dari fitnah. Berbagai media yang sebagiannya tadi disebutkan, Facebook dan yang semisalnya, itu adalah sumber fitnah. Baik fitnah terkait dengan syubhat maupun fitnah terkait dengan syahwat. Terkait dengan syahwat sudah tidak jarang lagi terjadi keributan dalam rumah tangga seorang suami dengan istrinya atau istri dengan suaminya, gara-gara si istri bermudah-mudahan bermain Facebook. Seorang pria yang punya cemburu, seorang suami yang memiliki cemburu, dan itu terpuji dalam syariat ini, dia tidak akan pernah mengizinkan istrinya berFacebook-Facebookan. Tidak akan pernah. Bahkan kalau istrinya punya HP, seorang suami bertanggung jawab untuk tahu nomor-nomor siapa saja yang ada di HP istri. Harus ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pria, para suami itu adalah qawwam, pembimbing, pengarah bagi kaum wanita yang lemah, yang Rasulullah menyatakan nafisatu aqlin wa dinin. Mereka itu adalah orang yang lemah cara berpikirnya, walaupun jenius, walaupun insinyur, walaupun dokter spesialis, lemah kata Rasulullah. Tidak bisa menimbang dengan baik antara maslahah dan mafsadah, antara efek positif dan negatif. Siapa yang mengatakan ini? Nabi. Naqisatu aklin wadin. Lemah imannya. Wanita itu gampang terseret dalam fitnah. Kepada para suami yang memiliki cemburu, merasa bertanggung jawab atas tugasnya sebagai suami, dia tidak akan pernah mengizinkan istrinya berFacebook-Facebookan, berkenalan dengan beragam manusia. Wahai saudaraku, di masa yang penuh fitnah ini, jaga baik-baik diri kita. Jaga baik-baik. Begitu juga sampai ada seorang istri meminta cerai dari suaminya gara-gara Facebook, berkenalan dengan pria lain. Oh, itu sih tergantung manusianya. Betul, tergantung manusianya. Tetapi Allah memerintahkan kita untuk menjauhi perzinahan dan kemungkaran, sekaligus sebab-sebab yang mengantarkan ke sana. Nah, apa kita bisa menjamin bahwa diri kita orang yang bertakwa, bisa menjaga diri? Menjamin istri kita termasuk orang yang bertakwa, yang bisa selamat dari godaan syaitan. Dan melalui majelis ini, kepada para istri wajib untuk taat. Ketika suaminya melarang dia untuk berFacebook-Facebookan, menyatakan terima kasih wahai suamiku, semoga Allah memberikan ganjaran dan pahala untukmu, telah membimbingku. Bukan malah menentang. Hati-hati. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di masa fitnah seperti ini, Rasulullah SAW menyatakan, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im.
wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i man tasharrafa laha tastashrifuh wa man wajada malja'an aw ma'adan falya'udh bih. Pasti akan bermunculan fitnah. Fitnah syubhat maupun syahwat. Seorang yang berduduk, posisinya duduk, kata Rasulullah, di masa fitnah, lebih terselamatkan dibandingkan seorang yang posisinya berdiri. Orang yang posisinya berdiri, radius pendengarannya lebih luas dibandingkan orang yang duduk. Radius penglihatan dia lebih jauh dibandingkan yang duduk. Begitu juga seorang yang sebatas berdiri tetapi di tempat, dia lebih terselamatkan dibandingkan seorang yang berjalan di masa fitnah. Nah, dan Rasulullah menyatakan man tasyarrafa laha, barang siapa yang mencoba menengok-nengok fitnah, ingin tahu, cari informasi, Ustaz, supaya nggak ketinggalan. Katanya ada ini, ada itu, buka. Katanya ikut lagi. Katanya, kata Rasulullah, man tasyarrafa laha, barang siapa yang mencoba menengok, mencari tahu, ingin tahu fitnah, maka fitnah itu akan menyeret dia, kata Rasulullah. Diseret dia oleh fitnah. Dan cenderungnya orang yang diseret oleh fitnah itu nggak terasa. Nggak merasa, dia merasa masih berposisi pada tempat semula. Ternyata kalau dia menengok, wah, saya sudah jauh berjalan sudah. Hati-hati ya ikhwan. Gunakan waktu untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Antum di rumah, manfaatkan untuk menuntut ilmu. Letakkan jadwal-jadwal di rumah antum bersama istri. Di pagi hari mendengarkan taklim akidah selama 20 menit, selesai. Melalui CD kemudian dicatat apa yang disampaikan oleh Ustaz dalam bidang akidah tadi. Di sore hari antum pulang kerja, gunakan untuk mendengarkan pelajaran tafsir tentang satu ayat Al-Quran atau separuh ayat Al-Quran. Selama 20 menit, 30 menit, ba'dal maghrib baca Al-Quran bersama-sama dengan istri. Anak-anak di rumah, ba'dal isya antum mendengarkan kajian atau membaca kitab bersama istri tentang akhlak, tentang hukum-hukum ibadah. Maka dengan ini, dengan izin Allah, kita akan lebih terlindungi dari fitnah. Barakallahu fikum. Hindarkan, jauhi Facebook. Sekali lagi nasihat. Masih banyak media dakwah. Sebelum ada Facebook, Facebook ini adanya berapa tahun kira-kira? 4 tahun yang lalu mulainya? Hah? Berapa tahun kira-kira? Ada yang bisa menjawab? 2 tahun, 3 tahun? Hah? 3 tahunan kurang lebih. 7 tahun yang lalu, dakwah berjalan nggak? Hah? Berjalan ya dakwah? Alhamdulillah. 7 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu, sudah berjalan dakwah. Masya Allah, dari tempat ke tempat, dari masjid ke masjid, dari kajian ke kajian, dari media ke media yang ada ini. Alhamdulillah. Jangan takalluf, jangan memaksakan diri masuk ke area yang akan menyeret kita ke dalam fitnah.